Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Pembahasan dari materi yang pertama yaitu kemarin kita sudah bahas mengenai beriman atau makna beriman kepada malaikat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jumlah malaikat, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum ibu mulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, baik bagi diri kita sendiri, orang lain, maupun keluarga. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau bertanya nih, kira-kira siapa yang masih ingat mengenai pengertian beriman kepada malaikat? Ya, silakan Dek Rizky. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, beriman kepada malaikat Allah adalah bahwa kita meyakini bahwa malaikat merupakan salah satu makhluk gaib yang Allah ciptakan. Seperti itu. Jadi kita harus percaya, kita harus meyakini, tidak hanya di dalam hati, tetapi juga kita mengucapkannya dengan lisan dan mewujudkannya dalam perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan perilaku-perilaku terpuji yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jumlah malaikat pada hakikatnya. Yang sebelumnya mungkin adik-adik masih banyak yang tidak mengetahui. Misal kalian bertanya, Bu, berapa jumlah malaikat sesungguhnya? Kenapa hanya ada 10 yang wajib kita ketahui? Bukankah jumlah malaikat banyak? Ya, benar adik-adik. Jadi jumlah malaikat itu sebenarnya ada 70.000 malaikat. Jadi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menjelaskan bahwa jumlah malaikat seluruhnya itu ada 70.000. Jadi banyak sekali jumlah malaikat. Nah, lalu hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang mana ini 10 malaikat ini membantu Allah dalam melaksanakan tugasnya. Jadi diberikan tugas oleh Allah untuk melaksanakan atau mengawasi seluruh umat manusia di muka bumi ini, seperti itu. Nah, siapa saja nama-nama malaikat tersebut yang wajib kita ketahui ada 10 itu? Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Nah, apa sih tugas utama dari malaikat Jibril? Nah, tugas utama dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Jadi, dulu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan yang bernama Isra Mi'raj, seperti itu. Jadi tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah, seperti itu. Dari Allah, malaikat Jibril lalu kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pertanyaannya, Bu, sekarang kan nabi-nabi semua sudah wafat. Rasulullah Muhammad SAW selaku Rasul terakhir sudah wafat. Nah, lalu apa Bu tugas dari malaikat Jibril saat ini? Nah, jadi tugas malaikat Jibril saat ini itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhir hayatnya nanti, dan juga malaikat Jibril terkadang turun ke bumi bersama malaikat-malaikat yang lain pada waktu-waktu tertentu, seperti pada malam Lailatul Qadar, seperti itu. Hal ini diriwayatkan atau dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam fatwanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi malaikat Jibril itu turun pada waktu-waktu tertentu, contohnya seperti pada malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat selanjutnya yaitu yang wajib kita ketahui adalah malaikat Mikail. Apa Bu tugas dari malaikat Mikail? Malaikat Mikail adalah tugasnya membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu muslim, non-muslim, hewan, tumbuhan, semuanya untuk mengatur urusan makhluk Allah, yang mana di sini adalah seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, memberikan rezeki kepada manusia.
Bu, apakah tugas malaikat Mikail hanya membagikan rezeki? Tidak. Tugas dari malaikat Mikail itu selain membagikan rezeki adalah juga membantu malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya pada saat membelah dada Nabi Muhammad. Dan juga malaikat Mikail juga membantu malaikat maut atau malaikat Israel, yang mana membagikan selembaran-selembaran, yang mana di situ tertulis sangat detail bahwa sebab-sebab pencabutan nyawa dari orang tersebut. Jadi malaikat Mikail ini juga membantu malaikat Jibril, juga membantu malaikat Israel untuk membagikan lembaran penyebab dari orang-orang yang penyebab pencabutan nyawa dari orang-orang yang akan dicabut nyawanya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada malaikat Israel, yang mana ini biasa kita sebut dengan malaikat maut. Tugas dari malaikat Israel di sini anak-anak adalah mencabut seluruh nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri nanti. Jadi tidak hanya manusia yang dicabut, tidak hanya hewan yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tetapi juga nyawanya diri sendiri. Begitu juga dengan nyawanya jin, iblis, setan, seperti itu. Nah, di sini malaikat Israel tidak sendirian turun ke bumi. Malaikat Israel juga dibantu oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, tugas dari malaikat rahmat dan malaikat azab ini adalah untuk membantu malaikat Israel dalam mencabut nyawa, untuk menimbang. Misal kalau malaikat rahmat, apakah nantinya manusia yang dicabut nyawanya ini apakah layak masuk surga ataukah lebih layak masuk neraka. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab ini untuk mengukur apakah manusia ini layak masuk surga atau layak masuk, atau malah lebih layak masuk ke neraka sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas dan di sini malaikat Israel juga dibantu oleh malaikat Arham. Apa tugas malaikat Arham? Yaitu untuk mengetahui di mana seseorang tersebut akan menemui ajalnya. Jadi seperti malaikat Arham ini untuk mengetahui tempat di mana seseorang akan meninggal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tugas malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk meniup trompet atau sangkakala pada saat hari kiamat nanti. Nah, peniupan sangkakala dari malaikat Israfil ini ada 3. Yang pertama itu tiupan yang pertama untuk menghancurkan dunia beserta isinya. Jadi tiupan pertama itu untuk menggulung, untuk menghancurkan seluruh dunia beserta seisinya. Terus yang kedua itu untuk mematikan para malaikat. Jadi tiupan kedua nanti para malaikat akan mati, seperti itu. Dan yang tiupan yang ketiga nanti yaitu untuk membangkitkan seluruh orang yang meninggal di padang mahsyar, seperti itu. Nah, jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 pada halaman 60 itu dijelaskan bahwa untuk bentuk trompet yang dimiliki oleh malaikat Israfil itu seperti tanduk, untuk ukuran belakannya seluas langit dan bumi. Jadi sangat luas dan terbuat dari cahaya. Jadi kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya bentuk trompet atau bentuk sangkakala dari malaikat Israfil. Nah, malaikat selanjutnya yang wajib kita ketahui adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Jadi tugas malaikat Munkar dan Nakir atau bisa kita sebut malaikat kembar ini adalah untuk menanyakan kepada orang-orang yang sudah mati di alam kubur mengenai Marabbuka, siapa Tuhanmu, Manabiyuka, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, mana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Nah, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, jadi mulut nanti ini akan terkunci. Jadi lisan ini akan terkunci. Karena apa? Lisan ini akan cenderung berbohong kalau sampai lisan ini berbicara. Jadi yang berbicara nanti seluruh anggota tubuh kita kecuali lisan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas malaikat Raqib dan tugas malaikat Atid. Tugas malaikat Raqib adalah mencatat amal kebaikan manusia. Jadi misal kalian bersedekah, bersolawat, berzikir, sholat sunnah, membantu teman yang lagi kesusahan, menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya, amal-amal kebaikan yang kalian lakukan itu akan dicatat oleh malaikat Raqib, yang mana malaikat Raqib itu berada di sisi kanan kita, seperti itu. Nah, untuk malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan bagi manusia,
sekecil apapun itu. Misal kita tidak sengaja membuang sampah, tidak sengaja misal kita dengan sengaja membuang sampah, dengan sengaja kita menggunjing orang lain, terus menjelek-jelekkan teman sendiri, dan segala perbuatan buruk apapun itu akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, untuk selanjutnya adalah malaikat Malik dan Ridwan. Apa Bu tugas dari malaikat Malik? Tugas dari malaikat Malik yaitu memimpin atau menjaga neraka. Jadi malaikat Malik ini memiliki wajah yang kasar, memiliki wajah yang garang, sikap yang kasar, keras, tidak mengenal ampun, tidak ada lemah lembut pun sedikit pun. Malaikat yang sangat benar-benar sangat mengerikan, yang bertugas menjaga neraka, yang mana malaikat Malik ini memang ditugaskan untuk membentak-bentak, mengkasari penduduk neraka. Wajah yang sangat kasar, garang, bahkan kita tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya malaikat Malik nanti di neraka. Nah, selanjutnya berbeda dengan malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga surga, yang mana malaikat Ridwan ini malaikat yang lemah lembut, murah senyum, ramah tamah, tidak pernah marah sedikit pun. Jadi selalu menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu dengan senyuman, dengan sambutan yang sangat hangat. Jadi betapa indahnya ketika kita bisa berkumpul bersama nanti di dalam surganya Allah. Semoga suatu saat kita di akhirat nanti bisa dipertemukan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik. Kalau sudah, Ibu lanjut ya mengenai perilaku yang mencerminkan kita bahwa kita itu beriman kepada malaikat. Nah, ketika kita sudah benar-benar beriman kepada malaikat, sudah seharusnya kita menjalankan perilaku atau menerapkan perilaku terpuji bahwa kita benar-benar beriman kepada malaikat. Perilaku apa saja itu? Yang pertama, kita harus berkata dan berbuat jujur dimanapun dan kapanpun, karena apapun. Karena apa? Dimanapun kita berada, di bawah kolong tempat tidur, kita bersembunyi di bawah selimut, apapun itu, malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat amal kita, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah. Nah, jadi dan juga patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selama itu peraturan pemerintah selama itu tidak melenceng dari syariat-syariat Islam, melenceng dari ajaran Islam, seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membantah sedikit pun apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk melaksanakan kewajiban kita, menjalankan perintah Allah tanpa membantah sedikit pun. Yang mana kita harus meneladani sifat-sifat malaikat tersebut. Nah, yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Jadi, ketika kita sudah diberi tugas, sudah diberi amanah, misal Dek Fitri ini selaku koor kelas, jangan sampai mentang-mentang koor kelas, Dek Fitri berlaku sewenang-wenang, suka bertindak kasar kepada temannya, jangan sampai, tetapi harus sama-sama saling menyayangi dan melaksanakan tugas Dek Fitri sebagai ketua kelas, sebagai koor kelas dengan sebaik-baiknya. Misal apabila diberi amanah oleh guru untuk disampaikan kepada teman-temannya, harus disampaikan dengan jelas dan dengan secara rinci, jangan sampai separuh-separuh. Ini bukan hanya untuk Dek Fitri saja, tapi untuk kita juga, untuk adik-adik yang khususnya cowok yang nanti akan menjadi seorang imam yang akan memimpin sebuah keluarga. Jadi harus benar-benar siap dengan tanggung jawab tersebut. Dan kita yang perempuan juga seperti itu. Ketika kita nanti menjadi seorang ibu, memiliki seorang anak, kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, mendidik akhlak anak, memberikan hak-hak anak, memenuhi hak-hak anak, seperti itu, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, selanjutnya, bertindak berhati-hati serta penuh perhitungan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, sama seperti tadi, bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap perkataan.
berpikir sebelum bertindak, jangan bertindak baru berpikir, seperti itu. Nah, selanjutnya, memiliki rasa empati atau memiliki rasa kasihan, rasa empati yang tinggi terhadap sesama, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus, misal ada teman kita yang sedang sakit, jangan sampai kita acuh, duh sudah biarkan, toh nanti sembuh sendiri, jangan seperti itu. Alangkah baiknya kita menjenguk dia yang sakit, dan lebih bagus lagi kita membawa oleh-oleh, jangan sampai kita menjenguk orang sakit dengan tangan kosong, seperti itu. Nah, selanjutnya, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang yakin akan keberadaan malaikat, yang mana malaikat selalu memiliki sifat yang terpuji, tidak memiliki sifat tercela sedikit pun, kita juga harus berusaha mencontoh malaikat. Jadi kita harus berusaha memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Kalau kita sudah sibuk dengan mencari-cari kesalahan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, maka kita tidak akan punya waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai adik-adik semua, khususnya ibu juga, jangan sampai kita berusaha mengorek-orek atau mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita cukup perlu memperbaiki diri kita sendiri, mencari-cari kesalahan kita sendiri, apa sih kurangnya kita, bagaimana kita sudah bersikap seperti hari ini, apakah berharap semoga esok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari kemarin, seperti itu. Nah, selanjutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Nah, jadi misal kita hendak beli-beli. Nah, pada saat itu ibu dan ayah kita tidak ada bekerja, ada uang di situ di atas meja. Kita tahu bahwa uang orang tua adalah, kita tidak mungkin, dari sebagian dari adik-adik semua, sebagian tidak perlu meminta izin untuk mengambil uang orang tua, tapi itu adalah hal yang tidak terpuji, itu adalah hal yang tercela. Jadi misal ada uang di atas, lalu ibu kita dan ayah kita tidak ada, jadi alangkah baiknya kita menunggu untuk meminta izin atau menelpon, Bu, saya ambil uang di atas ini ya, saya mau beli-beli. Nah, jadi hal sekecil itu terkadang bisa kita remehkan. Jadi berusaha sekuat mungkin untuk menghindari perbuatan buruk. Misal pada saat waktunya sholat, kok males ya, nanti. Nah, itu adalah hal yang sepele yang sering kita abaikan. Nah, jadi jangan sampai kita menunda waktu sholat atau melakukan hal-hal buruk. Jadi sekuat tenaga, sebaik-baik mungkin kita harus menghindari perbuatan buruk sekecil apapun itu. Nah, untuk yang terakhir, sikap yang terakhir yaitu tidak bersikap sombong atau riya dalam berbuat kebaikan. Jadi misal, karena apa? Karena malaikat akan selalu mengawasi kita, Allah tahu perbuatan kita. Jadi misal kita tidak sholat, kita sebagai makmum, nah karena kita sebagai imam, lalu bacaan kita dibagus-baguskan, surahnya kita baca yang panjang, jangan seperti itu, supaya bacaan kita bisa dilihat orang lain, bisa dinilai orang lain, oh bacaannya bagus ya, surahnya juga panjang, aku suka. Nah, jangan sampai kita memiliki niat seperti itu. Jadi misal kalau kita menjadi imam, bacaan kita bagus-baguskan, surahnya yang panjang, nah sedangkan kita saat sholat sendiri atau munfarid, kita bacaan qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, hanya surat-surat pendek itu saja, wal asri, bisa. Jangan sampai kita terbesit, kalau di dalam hati kita sudah ada terbesit sifat sombong, langsung hempas, misal jangan, astagfirullah, banyak istighfar seperti itu. Karena apa? Riya itu termasuk syirik kecil, yang mana perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang manfaat ya adik-adik. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.